Halo semuanya. Oke, bahasan lanjutkan ke materi bangun ruang sisi lengkung selanjutnya, yaitu kerucut. Pada bahasan video kali ini yang kita akan pelajari adalah apa saja unsur kerucut, bagaimana caranya menemukan luas permukaan kerucut, dan bagaimana caranya kita menghitung volume kerucut. Pertama, bahasan awali dengan unsur kerucut. Dalam kerucut, itu ada yang disebut dengan jari-jari kerucut yang dilambangkan dengan R. Inilah yang disebut dengan jari-jari kerucut. Jadi panjang dari sini ke sini disebut dengan R. Jadi R itu adalah setengah dari diameternya. Nah, kalau diameternya panjang dari sini sampai ke sini ya, itu disebut dengan diameter. Nah, 2 kali jari-jarinya itu adalah diameter. T adalah tinggi kerucut. Jadi garis putus-putus ini kita sebut dengan tinggi kerucut yang diukur dari titik puncak sampai dengan titik tengah alas sebuah kerucut. Ya, itu yang disebut dengan tinggi kerucut. S adalah garis pelukis. Jadi ini yang dimaksud dengan garis pelukis. Sebenarnya S itu adalah selimut kerucut. Karena gambarnya itu penyajiannya dalam bentuk 2 dimensi, maka selimut itu kita akan lihat sebagai bentuk garis. Nah, garis itulah yang kita sebut dengan garis pelukis. Kemudian alas kerucut berbentuk lingkaran jelas ya. Kemudian kerucut hanya memiliki satu titik sudut. Di mana itu titik sudut kerucut? Ada di puncaknya, hanya di sini saja. Kemudian terakhir adalah untuk mencari garis pelukis, yaitu S, itu bisa kita gunakan teorema Pitagoras. S sama dengan akar dari T kuadrat tambah R kuadrat. Nah, begitu juga untuk mencari elemen lainnya. Mencari T, mencari R, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Setelah unsur kerucut, yang harus kalian tahu adalah luas permukaan kerucut. Jadi, luas permukaan kerucut itu bisa kita cari dengan LP sama dengan V kali R dalam kurung R tambah S. Di mana V-nya itu kalian bisa gunakan 22/7 atau 3,14. Tergantung dari R-nya. Jika R-nya itu kelipatan 7, kalian bisa gunakan V-nya itu adalah 22/7. Kalian juga bisa gunakan V-nya itu 3,14 jika R-nya itu kelipatan lainnya. Di mana mencari garis pelukisnya itu S sama dengan akar dari T kuadrat tambah R kuadrat. Nanti kita akan coba di latihan soal untuk mencari luas permukaan kerucutnya, ya. Volume kerucut. Selain luas permukaan kerucut, yang kalian temukan dalam kerucut itu adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut sebenarnya adalah sepertiga dari volume tabung. Nah, karena sepertiga dari volume tabung, maka volume kerucut itu bisa ditulis menjadi V sama dengan sepertiga kali VR kuadrat T. Oke, kita lanjut dulu ke latihan soal. Soal pertama yaitu menghitung luas permukaan kerucut. Diketahui sebuah kerucut yang berdiameter 16 cm, memiliki tinggi 15 cm. Tentukanlah luas permukaan kerucut. Nah, jadi soal ini sudah digambarkan di bawah ya. Jadi gambar kerucutnya seperti ini bayangannya. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui adalah diameternya 16 cm. Itu artinya kalau diameternya itu adalah 16 cm, maka untuk mencari jari-jarinya itu adalah setengah dari diameternya. Setengah dari 16 itu adalah 8 cm. Kemudian yang diketahui juga adalah tingginya. Tingginya adalah 15 cm. Selain itu tidak ada yang diketahui lagi. Nah, ingat, luas permukaan itu bisa kita cari dengan V kali R kali dalam kurung R tambah S. Kemudian masukkan yang kita ketahui. V-nya, Pak Sen tidak pakai 22/7 atau 3,14. Ini agar Pak Sen memudahkan untuk menghitungnya. V kali R, R-nya 8 dalam kurung R-nya 8 tambah S. S-nya berapa? Nah, S-nya ini yang perlu kita cari. Jadi ingat, tadi sudah Pak Sen berikan untuk mencari S-nya itu, di mana S-nya itu adalah garis pelukis. S bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. S sama dengan akar dari T kuadrat tambah R kuadrat. Sehingga menjadi T kuadratnya itu adalah 15 kuadrat tambah
R-nya ada 8, berarti 8 kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat itu ada 225 tambah 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Sama dengan 225 tambah 64 berarti akar 289. Sehingga S-nya itu adalah akar dari 289, kita temukan adalah 17. Kemudian S-nya ini sudah kita temukan 17, masukkan 17. Selanjutnya 8 kali V, 8V, kalikan dengan 8 tambah 17, 25. Kemudian 8pi kalikan 25, itu artinya 200V. Nah, satuannya cm. Karena luas permukaan berarti persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 200pi cm persegi. Selanjutnya soal nomor 2. Menghitung tinggi kerucut jika yang diketahuinya itu adalah luas permukaan. Nah, soalnya sebuah kerucut memiliki luas permukaan sebesar 300pi desimeter persegi. Jari-jari kerucut tersebut adalah 12 desimeter. Tentukanlah tinggi kerucut tersebut. Nah, perlu kalian catat bahwa untuk mencari tinggi kerucut tersebut tidak langsung bisa kita temukan dengan menggunakan luas permukaan. Berarti kita harus cari dulu panjang garis pelukisnya, ya, dengan menggunakan rumus luas permukaan kerucut. Sehingga luas permukaan sama dengan V kali R kali dalam kurung R tambah S. Luas permukaan kita ganti pakai 300V. V kali jari-jarinya adalah 12. Kali dalam kurung R-nya kita pakai 12 tambah S. Nah, karena S-nya juga tidak ketahui, berarti kita harus cari S-nya dulu. Sehingga 300pi sama dengan 12 kali V, 12V, kali dalam kurung 12 tambah S. Karena 12V kali 12 tambah S, berarti 12V-nya kalau dibawa ke ruas kiri, jadi pembagi dia. Sehingga 300V per 12V sama dengan menyisakan di ruas kanan 12 tambah S. Sehingga 300pi bagi 12V, ini coret, 300 bagi 12, kalian akan temukan nilainya 25. 25 sama dengan 12 tambah S. Sehingga S-nya adalah, nah karena ini operasinya penjumlahan, 12-nya dibawa ke ruas kiri, jadi kurang dia. Nah, S sama dengan 25 kurangi 12. Ya. Jadi sudah kita temukan S-nya itu adalah 13. Selanjutnya, barulah kita bisa mencari tinggi kerucut tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras. S-nya 13. Jadi kalau kita mencari tinggi sama dengan akar dari S kuadrat kurangi dengan R kuadrat. Nah, tingginya adalah akar dari S kuadrat 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Sehingga tingginya 13 kuadrat adalah 169 kurangi 12 kuadrat itu 144. Sehingga tingginya itu adalah akar 25. Akar 25 itu adalah 5. 5 apa? 5 desimeter. Jadi, tinggi kerucut tersebut adalah 5 desimeter. Oke, bisa ya? Soal nomor 3. Ini berkenaan dengan menghitung volume kerucut. Diameter sebuah kerucut adalah 24 cm. Panjang garis pelukisnya diketahui 20 cm. Tentukanlah volume kerucut tersebut. Nah, jadi caranya hampir sama ya, tapi menggunakan rumus yang berbeda. Nah, diameter sebuah kerucut adalah 24 cm. Itu artinya, kalau diameternya 24 berarti R-nya itu adalah 12 ya, setengah dari diameter. Nah, langsung saja kita tulis rumusnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kalikan dengan T. Sehingga 1/3 kalikan dengan V kalikan dengan R-nya 12, berarti 12 kuadrat kalikan dengan
T. Apakah T-nya diketahui? Belum ya. Nah, maka dari itu kita tetap gunakan teorema Pitagoras untuk menemukan tingginya. Sehingga untuk mencari tingginya bisa kita rumuskan akar dari S kuadrat kurangi R kuadrat. Sehingga T-nya itu adalah akar, S-nya, garis pelukisnya itu adalah 20 kuadrat kurangi dengan 12 kuadrat. Sehingga 20 kuadrat itu adalah 400 kurangi 12 kuadrat itu adalah 144. Sehingga 400 kurangi 144 itu menghasilkan 256. Nah, T-nya akar 256 itu hasilnya adalah 16. Sudah ketemu T-nya 16, masukkan ke rumus volume. Kalikan dengan 16. Sehingga 1/3 kalikan dengan V, kalikan dengan 144, kalikan dengan 16. Sehingga 1/3 V, kalikan dengan 144 kali 16, hasilnya adalah 2304. 1/3 V kali 2304 itu berarti 1 kali 2304 bagi 3. 1 kali 2304 bagi 3V. Sehingga menghasilkan 768 V. Satuannya sentimeter kubik. Soal terakhir, soal nomor 4. Ini berkenaan dengan menghitung jari-jari kerucut jika yang diketahuinya itu adalah volume kerucut. Volume sebuah kerucut adalah 196 meter kubik. Tinggi kerucut tersebut adalah 12 meter. Tentukanlah jari-jarinya. Jadi di gambar ini ada kekeliruan, harusnya di sini adalah meter ya. Nah, untuk mencari jari-jarinya, kita gunakan rumus volumenya. Ya, rumus volume sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kalikan dengan T. Volumenya adalah 196 V. 196 V sama dengan 1/3 kalikan dengan V kalikan dengan, nah jari-jarinya yang ditanya berarti R kuadrat kalikan dengan T. Tingginya 12. Selanjutnya 196 V sama dengan 1/3 kalikan V kalikan 12 kalikan dengan R kuadrat. R kuadratnya ini yang akan kita cari. Makanya untuk memudahkan Pak San tulis di belakang ya. 196 V sama dengan 1/3 V kalikan dengan 12. Itu artinya 1 kali 12 itu adalah 12. 12 bagi 3 berarti 4 ya. 4V kali R kuadrat. Nah, karena ini adalah operasinya perkalian, maka kalau V-nya pindah ke ruas kiri, dia menjadi pembagi. 196V bagi 4V sama dengan R kuadrat. V-nya bisa kita coret, maka R kuadrat bisa kita temukan 196 bagi 4, hasilnya adalah 49. Apakah cukup sampai di sini? Belum ya. Ini jari-jarinya dalam bentuk R kuadrat. Yang kita inginkan jari-jarinya dalam bentuk R saja, bukan R kuadrat. Sehingga untuk menghilangkan kuadratnya itu, kedua ruas harus diakarkan. Nah, sehingga akar 49 sama dengan R. Nah, berarti R sama dengan akar 49 berapa? 7. Jadi jari-jari kerucut tersebut adalah 7 meter. Oke, semuanya hanya itu yang bisa Pak San bagikan untuk kerucut. Semoga bermanfaat.